Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Walaupun karakter utama pada kartun ini, yaitu SpongeBob, sudah bercita-cita untuk menjadi seorang koki yang bekerja di Krusty Krab ketika masih di dalam kandungan perut ibunya. Namun meskipun begitu, akhirnya kini SpongeBob sudah memenuhi cita-citanya sebagai koki yang bekerja di Krusty Krab. Akan tetapi, kalian tahu nggak nih guys, bahwa SpongeBob itu memiliki pekerjaan lain yang ia tekuni selain bekerja sebagai koki di Krusty Krab. Ya meskipun pekerjaan yang SpongeBob lakukan ini hanya sekedar hobi atau pekerjaan tersebut datang kepada SpongeBob secara tidak sengaja. Penasaran dengan apa saja pekerjaan lainnya SpongeBob tersebut? Oke, tanpa basa-basi lagi, dan berikut ini adalah 5 pekerjaan lain SpongeBob selain bekerja sebagai koki di Krusty Krab. 5. Artis, musisi, dan komika. Meskipun daya tarik SpongeBob tentang seni tidak setinggi Squidward, namun jangan salah bahwa dalam segala sesuatu tentang seni ternyata SpongeBob selalu menandingi Squidward. Sebab hal itu terbukti dalam episode Artist Unknown, yang dimana SpongeBob sangat mahir menggambar lingkaran serta memahat sebuah patung ketimbang Squidward. Lalu juga ternyata pekerjaan di bidang seni lain yang pernah SpongeBob tekuni itu banyak. Contohnya saja seperti menjadi artis dalam episode Culture Shock. Ya walaupun dalam episode ini sebenarnya SpongeBob hanya menjadi petugas kebersihan di balik layar. Namun di akhir acara ternyata SpongeBob lah artisnya karena penampilannya ketika sedang menyapu mendapatkan aplaus dari para penonton. Serta untuk pekerjaan lainnya SpongeBob di bidang seni, ia juga pernah menjadi seorang musisi, yang dimana di sini SpongeBob menjadi musisinya karena bakat kepiawaiannya yang mahir dalam memainkan ukulele. Ya contohnya saja seperti dalam episode Hello Bikini Bottom, SpongeBob memainkan ukulele dan Squidward memainkan klarinet, lalu mereka pun menggelar konser bersama di Bikini Bottom. Lalu juga ada di episode Smoothie Jazz at Bikini Bottom, yang dimana menampilkan SpongeBob diajak oleh KLPG untuk memainkan ukulele di pertunjukan konsernya. Dan terakhir, untuk pekerjaan lainnya SpongeBob di bidang seni, ia juga pernah menjadi seorang pelawak atau lebih tepatnya adalah seorang stand-up komedian atau komika. Nah, momen dimana SpongeBob menjadi komika ini ada dalam episode Squirrel Jokes, yang dimana SpongeBob dipekerjakan oleh Tuan Krab untuk mengisi acara komedi malam di Krusty Krab. Tapi bukannya membuat lelucon yang menghibur, lelucon yang dibawakan oleh SpongeBob malah mengolok-olok Sandy karena ia adalah seekor tupai. 4. Instruktur meniup gelembung. Walaupun kegiatan meniup gelembung adalah hobi yang selalu SpongeBob tekuni, namun ternyata di balik hobi yang kedengarannya iseng ini, kenyataannya SpongeBob bisa menghasilkan pundi-pundi uang dari hobinya tersebut. Ya, pekerjaan sebagai instruktur meniup gelembung pertama kali SpongeBob tekuni dalam episode Bubble Stand, yang dimana pada episode ini SpongeBob membuka lapak jasa meniup gelembung di depan rumahnya untuk mengajarkan pelanggannya cara meniup gelembung dengan baik. Tapi di sini ternyata pelanggan yang memakai jasa instruktur meniup gelembung SpongeBob hanyalah Patrick dan Squidward saja. Ya walaupun pada akhirnya keduanya sama-sama bisa meniup gelembung dengan baik, tetapi rasanya aneh aja ya, masa meniup gelembung segala sampai ada tutorial gerakan yang harus dilakukan secara sempurna. Oh iya, selain bekerja sebagai instruktur meniup gelembung, ternyata SpongeBob juga pernah bekerja sebagai orang pertama yang berhasil menciptakan kendaraan gelembung di Bikini Bottom. Ya, seperti yang pernah diungkapkan lewat episode Burst Your Bubble, karena merasa sudah stres dengan tes mengemudi kapal yang selalu gagal, akhirnya SpongeBob pun memutuskan untuk membuat kendaraan kapal gelembung. Dan karena kendaraannya tersebut terkesan simpel dan ramah lingkungan, akhirnya kapal gelembung ciptaannya SpongeBob ini pun dipatenkan sebagai transportasi resmi di Bikini Bottom. Lalu akhirnya sekolah mengemudi kapal milik Nyonya Puff pun diganti dengan sekolah mengemudi kapal gelembung dengan SpongeBob yang bertugas sebagai gurunya. 3. Penjaga pantai dan penjaga lalu lintas.
Sebenarnya profesi pekerjaan sebagai penjaga pantai yang dilakukan oleh SpongeBob dalam episode SpongeGuard on Daty adalah sebuah ketidaksengajaan. Ya karena dalam episode tersebut, awalnya SpongeBob hanya berperan sebagai pengunjung pantai saja. Lalu karena Larry yang ingin jalan-jalan dengan para ikan wanita lainnya, ia pun mempercayakan SpongeBob untuk menjaga pantai Gulagon selagi ia pergi. Namun bukannya menjaga pantai tersebut dengan benar, SpongeBob yang panik ketakutan malah melarang seluruh pengunjung pantai untuk berenang di sana dan kemudian menyegel pantai tersebut beserta para pengunjungnya. Hingga akhirnya ternyata Patrick yang tidak bisa berenang malah tidak sengaja tenggelam di tengah-tengah pantai Gulagon. Dan SpongeBob yang panik ketika melihat hal tersebut, ia pun langsung menolong Patrick dan ternyata SpongeBob bukanlah seorang penjaga pantai sebenarnya. Ya karena mereka berdua ini sama-sama tidak bisa berenang dan Larry sangat kecewa akan hal tersebut. Lalu pekerjaan SpongeBob sebagai seorang penjaga ada lagi ketika dalam episode Hal Monitor, yang dimana dalam episode ini SpongeBob diberi tugas oleh Nyonya Puff menjadi seorang penjaga lalu lintas. Namun bukannya menjaga keadaan lalu lintas dengan benar, tetapi SpongeBob malah menghancurkan itu semua. Sebab ketika SpongeBob sedang menjaga lalu lintas ini, ia dengan asal-asalan memarkirkan segala kendaraan hingga para kapal tersebut pun saling hancur bertabrakan. Atas perbuatan yang dilakukan oleh SpongeBob ini, hal tersebut malah berdampak kepada Nyonya Puff yang pada akhirnya membuat ia sampai rela harus masuk ke dalam penjara. 2. Pengacara. Sama halnya dengan pekerjaan menjadi penjaga pantai, pekerjaan sebagai pengacara yang dilakukan oleh SpongeBob ini pun atas dasar ketidaksengajaan dan dilakukan secara mendadak. Sebab seperti yang terjadi dalam episode Krabs vs Plankton, yang dimana pada episode tersebut Plankton memfitnah Tuan Krab karena sudah mematahkan tangannya dan menuntut Tuan Krab lewat jalur hukum di pengadilan Bikini Bottom. Namun Tuan Krab yang sudah menyewa pengacara untuk membelanya di persidangan, malah secara mengejutkan tiba-tiba pengacara tersebut tidak bisa hadir karena ia terjatuh setelah menginjak lantai Krusty Krab yang basah sehabis dipel. Nah, disinilah peran SpongeBob yang menggantikan pengacara tersebut menjadi pengacara yang membela Tuan Krab di persidangan. Dengan gayanya yang gagah seperti pengacara 30 miliar, SpongeBob pun membela mati-matian Tuan Krab di persidangan Bikini Bottom. Hingga akhirnya, Plankton yang sudah tidak tahan lagi dengan godaan Krabby Patty yang ada di dalam kopernya SpongeBob, ia pun langsung merebut Krabby Patty tersebut dan secara mengejutkan, ternyata sakit yang dialami oleh Plankton karena Tuan Krab hanyalah sebuah kebohongan. Hingga hakim sidang pun akhirnya memutuskan bahwa Tuan Krab tidak bersalah dan persidangan dimenangkan oleh SpongeBob sebagai pengacaranya. 1. Wali Kota New Kelp City. Walaupun pekerjaan sebagai wali kota New Kelp City ini bukan identitas asli SpongeBob, namun orang yang menjadi wali kota di kota tersebut sebenarnya sama-sama SpongeBob juga. Ya meskipun identitas SpongeBob ketika menjadi wali kota New Kelp City ini memiliki nama Cheesehead Bropants. Penyebab kenapa SpongeBob bisa bernama Cheesehead Bropants karena pada saat itu dalam episode Whatever Happened to SpongeBob, SpongeBob yang merasa sedih karena telah mengecewakan teman-temannya, ia pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya dan meninggalkan Bikini Bottom. Nah, setelah ia memutuskan untuk meninggalkan Bikini Bottom, ketika di dalam perjalanan, SpongeBob tidak sengaja telah terjatuh dari jurang dan kepalanya sampai benjol terpentok. Akibat insiden tersebut, akhirnya SpongeBob pun menjadi lupa ingatan dan ia sama sekali tidak mengenali dirinya. Lalu karena yang sudah lupa ingatan, SpongeBob tidak sengaja datang mengunjungi kota New Kelp City. Di kota inilah SpongeBob memulai beberapa pekerjaan baru yang ia lamar selain sebagai koki seperti kehidupannya dahulu. Pekerjaan baru yang SpongeBob lamar ini antara lain adalah sebagai akuntan bank, kuli bangunan, hingga menjadi seorang wali kota New Kelp City karena ia berhasil mengusir geng The Bubble Poppin' Boys dengan tiupan gelembungnya. Setelah berhasil mengusir geng kriminal yang menguasai kota tersebut, warga New Kelp City pun sangat senang dan mereka akhirnya mengangkat SpongeBob sebagai wali kota baru mereka dan memberi nama Cheesehead Bropants kepada SpongeBob. Namun karena kebiasaan SpongeBob yang suka meniup gelembung sebagai bahan kampanye politiknya, membuat seluruh warga New Kelp City pun meniru perilaku meniup gelembung SpongeBob tersebut. Hingga akhirnya terjadi kekacauan di kota New Kelp City karena gelembung yang ditiupkan oleh para warganya tersebut menimbulkan masalah yang serius. Setelah mengetahui bahwa kekacauan yang terjadi di kota New Kelp City karena kesalahan dirinya, SpongeBob pun memutuskan untuk menjadi koki kembali di Krusty Krab ketimbang menjadi wali kota New Kelp City.
Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 pekerjaan lain SpongeBob selain bekerja sebagai koki di Krusty Krab. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Sebenarnya sih kalau kalian mau tahu, pekerjaan SpongeBob selain yang sudah admin sebutkan di atas itu ternyata masih banyak lagi ya guys. Mungkin kalau kalian penasaran dengan pekerjaan SpongeBob lainnya tersebut, kontennya nanti akan admin buatkan terpisah di lain video. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBobpedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.